Apa urusanmu? Timpal Jaiden tak acuh. Urusanku. Ulang Angel dengan menggerakkan gigi karena terlampau kesal. Aku calon istrimu, tentu saja apapun yang berhubungan dengan kami juga urusanku. Termasuk hutang-hutangku akan menjadi urusanmu. Ejek Jaiden. Angel tergagap setelah mendengar apa yang Jaiden katakan. Tentu saja mana mau dirinya kalau harus ikut disuruh menanggung hutang-hutang Jaiden. Walau Jaiden tampan dan dirinya cintai, tapi jika disuruh bayar hutangnya Angel juga tak akan sanggup. Kakakmu mana mungkin punya hutang, elak Angel. Jaiden hanya menyeringai tak acuh, sebelum kemudian kembali menunduk pada berkas-berkasnya. Oke, lupakan masalah tadi. Angel berucap sambil masuk ke dalam ruangan, menghampiri Jaiden dan duduk di kursi yang tersedia di depan meja hingga kini posisinya berhadapan dengan Jaiden. Sekarang kamu jujur padaku, apa benar tadi kamu mengatakan, putriku, pada seseorang di telepon? Kalau tidak ada yang ingin kamu katakan, pergi dari sini, jangan mengganggu kerjaku. Usir Jaiden tanpa menjawab pertanyaan Angel, bahkan menatap pun tidak dan fokus Jaiden hanya pada kertas-kertas di atas meja. Diperlakukan seperti debu yang tak terlihat, siapa yang tidak sakit hati. Jelas Angel sangat merasa sakit, tapi dia yakin jika mundur dari usahanya mendapatkan hati Jaiden dirinya akan semakin sakit. Istilahnya bertahan sakit, pergi lebih sakit. Jadi Angel tidak punya pilihan lain selain bertahan bahkan setelah Jaiden dengan terang-terangan menolak dan mendorongnya pergi. Pernikahan kita tinggal beberapa hari lagi, kapan kamu akan mengajukan cuti? Mungkin menanyakan tentang, putriku, yang tadi Jaiden katakan di telepon terlalu sensitif, jadi Angel memutuskan untuk tidak bertanya dulu dan akan membahas hal lain. Kita harus mempersiapkan segalanya terutama fisik, pesta akan diadakan sangat meriah, jangan sampai karena kelelahan bekerja saat acara penting nanti kamu tumbang. Seakan tidak mendengar ada yang berbicara, Jaiden hanya fokus pada gerakan tangannya. Di atas paha, kedua tangan Angel mengepal erat saat mendapati Jaiden benar-benar menganggap keberadaannya bagaimana angin tak terlihat. Setelah acara pernikahan selesai, kita juga akan langsung honeymoon. Saat mengatakan bulan madu, semburat rona merah menghiasi wajah Angel karena membayangkan bagaimana gagahnya Jaiden di atas ranjang. Kamu harus punya fisik benar-benar fit. Kita akan menghabiskan malam panjang bersama yang sangat melelahkan. Senyum malu-malu di bibir Angel perlahan surut terganti dengan cemberut saat menemukan kalau Jaiden sama sekali tidak tertarik membahas pernikahan dengan dirinya. Laki-laki itu malah membuka laptop dengan menarikan jari tangannya yang lincah di atas touch. Jaiden, kamu mau punya anak berapa? Angel masih berusaha membuka topik obrolan. Jaiden tetap diam, hanya menatap layar laptop. 3 bagaimana? Usul Angel. Tak ada sahutan. 2. Angel kembali mengajukan usulan. Masih hening. Bagaimana kalau 1? Angel tersenyum paksa. 1 anak menurutku baik, kita gak akan kerepotan mengurusnya. Ya, bayangkan saja kamu yang sibuk kerja, aku yang juga sibuk bantu papa di kantor. Kasihan kan kalau anak kita nanti tumbuh bersama pengasuh. Oh, atau gini saja, aku di rumah kamu kerja. Jadi anak ada yang urus. Deretetete. Halo, Pak Salman. Jaiden mengangkat panggilan, benar-benar tidak mendengar apapun yang Angel katakan. Baik, kita ketemu setengah jam lagi. Bagaimana kalau restoran Cempaka Bulan? Usul Jaiden. Jaiden tersenyum tipis. Baik, Pak Salman. Tut. Angel terperangah saat melihat Jaiden berdiri sambil membereskan laptop dan beberapa berkas di atas meja, lalu mengambil 1 berkas dan keluar dari meja kerjanya. Seakan tidak ada orang lain di ruangannya, Jaiden berjalan keluar sambil melirik arloji di tangan. Jaiden, panggil Angel.
Seakan tuli, Jaiden terus berjalan keluar dari dalam ruangannya. Angel ikut berdiri, berjalan cepat menyusul Jaiden. Saat sampai di ambang pintu, kembali Angel memanggil. Jaiden. Arg, jerit Angel dengan kesal. Sabar Mbak Angel, Pak Jaiden memang gitu. Dia menganggap kuman orang yang gak penting, jadinya kalau cuek harap maklum. Sahut Heru yang duduk di kursi kerjanya, senyum polosnya amat sangat menyebalkan. Angel melirik judes Heru, benar-benar berkeinginan mencakar mulut menyebalkan Heru. Sayangnya Angel tidak bisa melakukan hal itu, bukan hanya menyakiti Heru bahkan menyuruhnya pun Jaiden sudah melarang. 5 hari lagi, sinis Angel. Saya dan Jaiden menikah. Tepat setelah akad terjadi, saya akan memecat kamu. Semoga Anda punya kesempatan untuk melakukan keinginan itu, timpal Heru, tanpa ada rasa takut sedikitpun. Kamu mendoakan saya dan Jaiden tidak jadi menikah. Raung Angel naik pitam. Heru masih sepolos sebelumnya saat menjawab, apa Mbak Angel ada mendengar saya mendoakan begitu? Ngeselin, Angel menghentakkan kaki. Heru tersenyum tipis saat Angel berlalu, lalu menunduk melanjutkan pekerjaannya seakan tidak pernah terlibat percakapan dengan Angel. Jika Jaiden tidak suka Angel, Heru pun akan memperlakukan Angel begitu. Sampai di restoran Cempaka Bulan, Jaiden mengulurkan tangan pada seorang laki-laki paruh baya yang duduk di meja. Tak hanya seorang, tapi ada anak dan istrinya juga. Maaf ya Pak J, saya mengajak Anda bertemu di tempat seperti ini dan dimajukan dari jadwal yang sudah disepakati. Salman meringis sambil melirik anak dan istrinya. Hari ini saya dan istri akan pulang ke Singapura. Anak sulung kami perlu melakukan check up ke rumah sakit. Check up? Ulang Jaiden penasaran. Iya, angguk Salman. Dulu anak sulung kami memiliki penyakit kanker darah putih. Kami rutin melakukan pengobatan dan hasilnya alhamdulillah menunjukkan reaksi positif terutama setelah menerima donor sel punca dari darah tali pusat putra kedua kami. Anak kedua, lirik Jaiden. Mari kita kesampingkan dulu hal pribadi dan bahas masalah bisnis, ajak Salman. Jaiden mengangguk mengerti, mulai menjelaskan bagaimana kinerja yang akan dilakukan saat melakukan proyek hingga pertemuan berakhir. Jaiden berdiri sambil mengangguk pamit, permisi. Salman dan keluarganya membalas anggukan Jaiden, setelahnya berpisah dengan tujuan masing-masing. Di perjalanan Jaiden tak henti-hentinya memikirkan perkataan Salman tadi, tentang anak sulungnya yang sembuh dari kanker darah dengan cara mendapatkan donor sel punca dari darah tali pusat. Apa aku juga harus mendapatkan satu anak dari Lintang untuk pengobatan Kila? Lirik Jaiden, tapi sedetik kemudian langsung menggelengkan kepala mengenyahkan pemikiran absurdnya barusan. Padahal harusnya Jaiden kembali pulang ke kantor, tapi lihatlah sekarang dirinya malah memarkirkan mobil di parkiran rumah sakit. Jaiden turun dari dalam mobil, tanpa menyadari seseorang baru saja melihatnya. Halo Angel, aku lihat calon suami kamu ada di rumah sakit. Ujar perempuan bernama Beka, sahabat Angel. Ikuti dia, Beka. Aku nyusul kamu segera ke rumah sakit. Tut. Sesuai permintaan Angel, Beka diam-diam mengikuti Jaiden. Beka terus memberikan informasi pada Angel, termasuk ketika Jaiden masuk ke dalam sebuah ruangan tapi tidak tahu siapa yang dijenguknya. Sedangkan di dalam ruangan, Jaiden tersenyum saat melihat Kila yang tengah makan perawat. Jaiden mengambil alih piring makanan milik Kila dari perawat, lalu mengisyaratkan perawat agar keluar. Papa yang suapi oke, pinta Jaiden. Angguk Kila. Kila suka adik. Banyak adik di sini, Papa Zidan suka bawa Kila ketemu adik-adik. Maksud papa adik yang lahir dari mama, bukan adik-adik di rumah sakit. Jelas Jaiden, sebab sepertinya Kila salah paham dengan kata, adik, yang dirinya katakan barusan.
Oh, Kila membulatkan bibir. Jadi mau gak? Ulang Jaiden sambil menyuapi Kila. Mau, angguk Kila. Jaiden tersenyum manis, tapi bila diperhatikan lagi senyum manisnya mengandung makna tersembunyi. Laki-laki itu lanjut menyuapi Kila dengan rencana yang telah tersusun dalam otaknya. Kali ini dirinya yakin bisa membuat Lintang mau menikah lagi dengan dirinya. Masalah Angel. Debu yang tak terlihat seperti Angel, kenapa Jaiden harus pusing memikirkannya. Satu lagi, Jaiden menatap protes Kila. Papa, Kila hanya papa, ujar Jaiden dengan nada cemburu yang kental. Jadi saat manggil Dr. Zidan, jangan pakai embel-embel, papa, oke? Panggil saja Dr. Zidan kayak cara mama dan papa manggil, paham? Kok gitu? Kila tampak keberatan harus menuruti apa yang Jaiden katakan. Karena Dr. Zidan bukan papa Kila, tekan Jaiden pada kata, papa, agar Kila paham. Tapi, ceklek. Kila, gak usah dengerin apa kata papa Jaiden. Potong Lintang yang baru masuk, perempuan itu abis dari bawah membeli makanan untuk Kila. Kila boleh manggil Dr. Zidan kayak biasanya. Baik, Mama, seru Kila. Jaiden menyipit protes, tapi sama sekali tidak ditanggapi oleh Lintang. Kita bicara di luar, ajak Jaiden sambil berjalan lebih dulu keluar dari dalam ruangan. Bicara apa? Tanya Lintang bertanya setelah menutup pintu. Kamu ingin Kila sembuh, bukan? Tanya Jaiden sambil melirik. Kenapa harus menanyakan hal yang sudah pasti? Balas Lintang. Jaiden mengangguk pelan, lalu kembali melanjutkan ucapannya. Tadi aku mendengar anak sulungnya Pak Salman juga memiliki kanker darah putih seperti Kila. Anaknya sembuh setelah menerima donor sel punca darah tali pusat adiknya. Mungkin dengan kamu hamil dan melahirkan adiknya Kila, kita bisa menggunakan darah tali pusatnya. Maksudnya kita kembali menikah dan program hamil anak kedua. Gugup Lintang. Rona merah langsung menjalar menghiasi wajahnya. Jaiden mengangguk mantap, jadi bagaimana? Kamu mau menikah lagi denganku demi kesembuhan Kila? Tubuh Lintang menegang, bingung harus menjawab apa. Di satu sisi dia ingin kesembuhan Kila, tapi di sisi lain tidak mau menikah dengan laki-laki yang hampir menikahi perempuan lain. Menurut laporan pengamatanku setelah beberapa hari melewati operasi, reaksi positif ditunjukkan untuk keadaan tubuh Kila saat ini. Kemungkinan donor sel punca dari tali pusat tidak diperlukan, jadi tak perlu adanya pernikahan lagi antara Pak Jaiden dan Lintang agar Kila punya adik yang darah tali pusatnya bisa dimanfaatkan untuk kesembuhan Kila. Jaiden dan Lintang menoleh, menemukan Dr. Zidan berdiri tidak jauh dari keduanya. Dr. Zidan tersenyum ramah, berjalan mendekat dan baru berhenti tepat 1 meter di depan Lintang dan Jaiden. Senyum ramah Dr. Zidan berubah penuh arti saat melirik Jaiden. Saya percaya kalau Pak Jaiden tak mungkin menginginkan kondisi Kila kembali memburuk, kan? Tentu saja tidak, kesembuhan Kila di atas segalanya untukku. Timpal Jaiden sambil menyipit, merasa kalau Dr. Zidan datang dan sengaja menjelaskan tentang kondisi Kila yang membaik karena ingin mencegah Lintang menerima ajakan menikah dari dirinya. Dr. Zidan tersenyum sambil mengangguk. Mari kita berdoa semoga Kila benar-benar sembuh. Lintang tersenyum lega, tapi Jaiden malah diam-diam melirik Dr. Zidan penuh permusuhan. Maaf, saya mau lewat untuk memeriksa kondisi kesehatan Kila. Dokter melewati Jaiden dan Lintang, masuk ke dalam ruangan. Setelah Dr. Zidan tidak ada, Lintang menatap Jaiden sambil berucap. Syukurlah Mas Jaiden, ternyata Kila tidak membutuhkan sel punca dari tali pusat untuk tubuhnya. Itu artinya kita tak perlu menikah lagi. Gumam Jaiden tak jelas sambil membuang wajah dengan bibir cemberut. Lintang memperhatikan Dr. Zidan yang tengah memeriksa Kila dari kaca pintu.
hatinya tersentuh melihat betapa perhatian dan penuh sayangnya Dr. Zidan pada Kila. Lintang tahu kalau Dr. Zidan memang baik pada semua orang, tapi tetap saja pada Kila lebih banyak memberikan perhatian, bahkan Kila sampai memanggilnya Papa. Mungkin sudah waktunya aku membuka hati untuk Dr. Zidan, terlebih Dr. Zidan baik dan yang paling penting bisa menerima Kila dengan tulus. Lintang berkata secara internal. Apa kamu tidak mau membuat Kila memiliki kehidupan layaknya anak lain? Tanya Jaiden saat melirik Lintang. Dia ingin punya papa, dengan kita menikah maka Kila pasti senang dan itu bagus untuk perkembangan tubuhnya. Tentu saja mau, timpal Lintang tanpa banyak berpikir. Sorot mata Jaiden berubah cerah, benarkah? Iya, jawab Lintang sambil menoleh. Dr. Zidan sudah melamar, sepertinya aku akan menerima lamarannya. Walau saat ini tidak ada perasaan apapun pada Dr. Zidan, tapi Dr. Zidan adalah laki-laki baik dan penyayang, pasti tidak akan sulit jatuh cinta pada laki-laki seperti itu. Sorot cerah di mata Jaiden berubah redup, laki-laki itu menyipit kesal. Kamu akan membuat Kila memiliki papa tiri. Mendengar nada sinis yang Jaiden katakan, Lintang melirik ikut kesal. Bukankah Mas Jaiden juga sebentar lagi membuat Kila memiliki ibu tiri? Aku bahkan yakin kalau Angel belum tahu tentang kamu yang punya anak. Angel memang tidak tahu, jawab Jaiden jujur. Tapi apa kamu yakin bisa mencintai Dr. Zidan? Lintang menaikkan alis, tidak begitu mengerti dengan pertanyaan yang Jaiden utarakan barusan. Bahkan selama 5 tahun ini, Dr. Zidan tak sedikit pun bisa membuat kamu suka dia. Setelah menikah nanti, kamu yakin bisa mencintainya? Tanya Jaiden sangsi. Ingat Lintang, menikah tanpa cinta itu sulit. Apa Mas Jaiden pikir sebelum menikah denganmu dulu aku cinta sama kamu? Balas Lintang, membuat Jaiden menoleh. Enggak, Mas. Sebelum kita menikah, tak ada perasaan apapun yang aku miliki untukmu. Namun, setelah menikah, mencintaimu adalah sebuah keharusan, jadi aku terus berusaha hingga benar-benar jatuh cinta. Kamu mencintaiku dulu. Jaiden mengerjap, tidak menyangka kalau Lintang ternyata mencintainya. Setelah tahu kalau Lintang menikah dengan dirinya karena iming-iming uang 100 juta dari almarhum sang kakek, Jaiden tidak pernah menaruh kepercayaan lagi pada mantan istrinya ini. Namun, setelah tahu kalau dulu Lintang mencintainya, kenapa Jaiden jadi ragu kalau Lintang menikah dengan dirinya murni karena uang 100 juta itu? Sekarang, apa kamu masih mencintaiku? Tanya Jaiden perlahan dan penuh kehati-hatian. Lintang terdiam beberapa saat, lalu membuang wajah. Lintang, kita sekarang tidak punya hubungan apapun, bukankah tidak ada kewajiban bagiku mempertahankan perasaan itu? Jawab Lintang, masih enggan menatap wajah Jaiden, memilih menunduk menolak bersitatap langsung dengan Jaiden. Jaiden menarik salah satu sudut bibirnya, tahu kalau Lintang tengah berbohong. Kebiasaan Lintang jika berbohong, perempuan ini akan menunduk karena menghindar bersitatap langsung. Oke, Jaiden memilih tidak melanjutkan pertanyaan, sebab sudah tahu jawaban. Aku akan memastikan kalau Dr. Zidan tidak akan jadi melamarmu, enak saja Kila harus memanggil orang lain dengan sebutan papa. Jaiden berkata dalam hati sambil tersenyum evil. Ingatan Lintang kembali pada 5 tahun lalu, di mana saat itu dirinya dituduh menimbun harta milik almarhum kakek Dawid. Entah bagaimana ceritanya, semua bukti menyebutkan dirinya, bahkan Jaiden pun tidak berkata apa-apa selain diam memperhatikan. Bagus kamu ya, Opa baru meninggal 1 minggu tapi sudah bergerak sangat cepat. Sinis Omatiran menatap tajam Lintang. Di mana kamu menyembunyikan harta milik Opa, Lintang? Di mana? Aku tidak menyembunyikannya, bantah Lintang. Bohong, bentak Omatiran.
Kamu saja sanggup menikah dengan Jaiden demi imbalan 100 juta, mana mungkin kamu tidak tertarik dengan emas batangan milik Opa. Opa hanya mengatakan di mana hartanya itu sebelumnya sama kamu, jadi cepat katakan kemana kamu memindahkan emas batangan itu.